tuh calon kepala desa sebelah mah ngasih sekian, saya mah akan ngasih sekian. Belak-belakan nggak? Apalagi ini menjelang H-min berapa nih Pak Dokter? Sangat tinggi potensinya. Dan makanya nggak penting surat untuk perjanjian damai itu. Karena konflik utamanya bukan di situ. Konflik utamanya sebetulnya money politik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, rekan-rekan dan para hadirin yang sering menyaksikan konten Bincang-Bincang Haris. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam konten Bincang-Bincang Haris yang tentunya dalam hal ini kami akan mendiskusikan polemik ataupun isu-isu yang sedang berkembang di Aras lokal termasuk di wilayah Kabupaten Lebak. Dan kemudian sebetulnya ada beberapa hal yang menjadi perbincangan publik hari ini adalah tentang mengenai surat undangan yang disebarkan atau ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Lebak kepada seluruh camat di wilayah Kabupaten Lebak agar calon kepala desa itu mengikuti deklarasi damai. Nah, itu sebetulnya tidak menjadi masalah, cuma di sisi yang lain yang menjadi perhatian publik adalah penentuan lokasi ataupun tempat deklarasi damai itu diselenggarakan di Warung Gunung, tepatnya di kilometer 7. Nah, mungkin sahabat dan rekan-rekan sekalian sudah mengetahui lokasi ataupun tempatnya begitu. Nah, oleh karena itu saya di sini tidak sendirian, saya sudah bersama Pak Dr. Haris Hijrah Wicaksana MSI selaku pengamat dan analis kebijakan Indonesia. Dan alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir dan tentunya akan memberikan edukasi kepada kita mengenai polemik tersebut. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Imron. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, syukur Pak Dokter. Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali Pak Dokter dengan suasana yang berbeda juga ya. Kalau kemarin kan kita bertemu di studio. Ya betul. Kalau ini studio yang berbeda lagi. Betul. Nah, ini Pak Dokter kan ini ya ada berbagai isu terutama di wilayah Kabupaten Lebak mengenai surat undangan yang sudah ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Lebak agar calon kepala desa ini kemudian datang dan ikut serta dalam deklarasi damai. Nah, sebetulnya kan deklarasi damai itu sangat baik dan bagus tentunya Pak Dokter ya. Cuma di sisi yang lain yang menjadi sorotan publik hari ini adalah ini diselenggarakan di Warung Gunung, tepatnya di rumah mantan Bupati Kabupaten Lebak. Nah, ini kan secara genealogis juga memiliki keterikatan dengan Bupati hari ini. Nah, betul kan Pak Dokter ya? Nah, itu mungkin yang menjadi diskursus publik hari ini. Nah, mungkin Pak Dokter bisa mengamati terkait hal itu. Bagaimana pandangan Pak Dokter selaku pengamat kebijakan publik? Apakah tindakan sekda tersebut yang memberikan surat undangan itu sudah tepat atau kemudian secara etika pemerintahan bersifat kontradiktif begitu, atau bagaimana Pak Dokter melihat itu? Oke. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat selalu. Ya, syukur alhamdulillah Imron kita bisa berkumpul lagi dan diskusi kembali di segmen kali ini yang kita perhatikan dari beberapa hari yang lalu kalau tidak salah itu kita juga melihat di media-media sosial surat undangannya pun menyebar, kalau nggak salah ditandatangani tanggal 15 Oktober kalau tidak salah ya, ada di hari Jumat berarti kalau tidak salah itu ditandatanganinya, dan pelaksanaannya kalau tidak salah kemarin ya betul sudah dilaksanakan tanggal 18 Oktober. Nah, yang menjadi diskursus kita hari ini memang banyak sekali saya lihat di media sosial ya, rangkaian media sosial ini baik komentarnya kemudian berbicara pada polemiknya dan sebagainya. Bahkan dari kemarin saya ikuti perkembangan dari kawan-kawan aktivis dan sebagainya, ada beberapa aksi yang mengkritisi kegiatan ini. Bahkan hari ini juga saya lihat juga ada beberapa ormawa lainnya ya, OKP dan teman-teman aktivis dan mahasiswa lainnya yang hari ini juga tetap melaksanakan aksi. Mudah-mudahan aksinya juga tidak anarkis dan tujuan aksinya sangat baik, dan mudah-mudahan ini tersampaikan aspirasi dan saya bukan menyebutnya keluhan tapi berbicara pada alasan-alasan kritis
mereka lah, teman-teman aktivis. Nah, yang menjadi memang perbincangan memang ada beberapa hal ya dari kejadian surat undangan untuk deklarasi damai. Yang pertama memang yang tanda tangan langsung Pak Sekda. Pak Sekda, betul. Nah ini pertanyaan saya, mudah-mudahan takutnya saya yang salah ya secara pemerintahan. Apakah harus Sekda yang langsung turun tangan untuk tanda tangan? Itu yang pertama. Yang kedua, poinnya juga seperti memerintah dan menginstruksikan langsung pada camat. Kalau berbicara ini tujuan untuk deklarasi damai, ada dinas yang menangani ini atau menaungi ini tupoksinya, yaitu ada di DPMD, dinas dinas pemberdayaan masyarakat desa. Ya, artinya di sini memang sudah ada dinasnya atau OPD-nya yang menangani terkait dengan pilkades ini. Kebetulan juga untuk tahun 2000 pilkades yang 2019 kalau tidak salah ya 2019 saya juga dilibatkan menjadi salah satu tim pansel untuk pilkades serentak. Memang pada saat itu tidak terlalu banyak desa yang pilkades. Kalau tidak salah cuma 11 atau berapa desa ya yang melaksanakan pilkades serentak. Yang terjadi di tahun 2021 memang ini jumlahnya sangat fantastis luar biasa. Kalau tidak salah 266 betul. 266 ya kalau tidak salah yang ikut pilkades dan tersebar memang di 28 kecamatan wilayah administratif di Kabupaten Lebak. Ya jadi memang serentak sangat banyak dan potensi terjadinya konflik resistensi itu sangat tinggi. Betul. Nah, sehingga dibutuhkan untuk memang diadakan deklarasi damai. Yang menjadi pertanyaan saya tadi, ya ini, ya memang kalau pertanyaan ini memang harus dijawabnya sama Pak Sekda langsung, ya kan, Pak Sekda langsung dan aparat pemerintah langsung. Kenapa harus Pak Sekda yang harus tanda tangan? Nah itu menjadi pertanyaan publik juga sebetulnya Pak. Ya, saya bertanya seperti itu, karena sebetulnya cukup di dinas. Di dinas DPMD tadi. Betul. Kepala dinas itu cukup, karena memang ini kewenangannya ada di beliau. Ya sehingga ketika ini Sekda sampai tanda tangan, kecuali memang keadaan urgensi. Misalkan di DPMD-nya kadisnya tidak ada, betul. Atau PLT atau masa pensiun atau misalkan lagi kena musibah atau misalnya betul. COVID dan sebagainya. Kan ini kan semua fun aja, fine aja dan fun aja gitu loh. Betul. Artinya baik-baik saja semuanya. Kenapa harus Pak Sekda? Dan kita baca bunyi suratnya memang menginstruksikan langsung Pak Camat. Betul. Ya kan, menginstruksikan camat. Kemudian dikumpulkan dalam suatu tempat gitu kan. Di salah satu tokoh masyarakat kita, beliau salah satu tokoh masyarakat baik di Lebak sendiri maupun di Banten bahkan tingkat nasional hari ini. Yang menjadi alasan mungkin karena tempat ya. Betul. Nah, ini jadi polemik juga tempat. Kenapa di tempatnya harus di kediaman beliau? Ya, betul. Karena alasannya katanya Lebak tidak ada tempat yang representatif. Karena mengingat pesertanya juga ada 266 desa, rata-rata ada 2 sampai 3 calon rata-rata ya. Betul. Bahkan ada yang 5 calon kan. Kurang lebih kalau kita kalikan ke rata-rata 3 aja 266 kali 3 rata-rata ya hampir 900 orang. Betul. Calon kepala desa. Kurang lebih 900 orang lebih. Belum lagi loyalisnya yang datang juga. Loyalisnya nggak mungkin dia sendirian. Betul. Minimal kan dia bawa tim ses dan sebagainya. Artinya kalau satu calon kepala desa tadi membawa 3 orang atau 4 orang, dikalikan lagi saja. 900 dikali 4, berapa ribu orang. Betul. Nah ini, tapi saya memperhatikan, saya memantau dari media, teman-teman media, kok tidak booming diberitakan. Nah ini juga menjadi pertanyaan publik juga Pak. Kok media di kita kok tidak memberitakan hal itu. Padahal itu sangat penting juga Pak Dokter. Iya, memang harus, dan ini sangat penting karena memang pertama ya informasi-informasi yang ada di hari Jumat kemarin terkait dengan surat undangan tersebut, ini memang harusnya media betul memfollow up langsung, apalagi ini isu yang sangat luar biasa dan menjadi perhatian publik Dokter. Bahkan saya sendiri itu ya searching terkait berita itu tapi enggak ada Dokter. Ya saya tinggal bertanya nanti teman-teman media di Lebak lah ya, nanti kita diskusi dan sebagainya. Kenapa ini tidak dimuat di media dan bahkan minimal ketika media kan punya andil sangat besar berjalannya proses demokrasi pilkada sini. Justru dengan ada media memberitahukan informasi ini secara besar-besaran dan sebagainya, ini justru menjadi peluang untuk sosialisasi ke masyarakat. Ya kalau cuma hanya dikumpulkan kemudian tidak diberitakan, kemudian tidak diinformasikan,
Lalu fungsinya, tujuannya apa? Betul. Kan deklarasi damai, berarti Betul. semuanya harus tahu, bukan Betul. hanya Betul. para calon. Apalagi media sebagai salah satu pemegang pilar demokrasi juga Pak Dokter ya. Nah, itu catatan yang pertama. Kemudian catatan lainnya, catatan selanjutnya yang saya perhatikan terkait dengan deklarasi damai ini, Ya. kenapa harus di tempat kediaman Pak Jayabaya, Pak Mulyadi Jayabaya? Saya melihat memang ada beberapa pejabat publik di Lebak yang statementnya mungkin saya baca juga di media sosial beliau ya. Nah, saya juga tahu tujuannya sangat baik. Dan memang baik, memang luar biasa Pak Jayabaya gitu, Pak JB dengan inisiatif beliau merelakan tempatnya dengan penuh dengan segala resikonya gitu kan. Beliau merelakan dan ingin membantu proses jalannya Pilkades ini supaya berjalan dengan lancar, tertib, aman, damai ya kan, itu tujuannya. Itu kan salah satu kepedulian tokoh juga Pak Dokter. Betul, itu salah satu kepedulian tokoh dan saya sangat apresiasi sekali ini dengan undangan itu dan beliau dikumpulkan di rumah beliau. Nah, itu menjadi sebuah kalau saya melihat dari sudut pandang lainnya memang ini harus diapresiasi. Apresiasi, betul. Tapi dalam kondisi yang tertentu jangan dipaksakan juga. Betul. Nah, ketika kita kaitkan pada etika pemerintahan, harusnya tempat publik juga. Kan ini rumah kediaman beliau tempat privat dong. Privat, betul. Betul nggak? Betul. Nah, ini harus yang kita harus luruskan. Ketika ini berbicara ruang publik, harus ditempatkan di ruang publik. Betul. Kalau alasannya tidak ada tempat yang representatif, menampung luar biasa banyaknya orang dalam kondisi yang hari ini juga belum memungkinkan gitu ya untuk bertemu langsung dan sebagainya. Saran terbaiknya kenapa tidak menggunakan media Zoom atau Google platform lainnya gitu Pak Dokter ya? Platform lainnya. Kenapa tidak instruksinya jangan dikumpulkan dalam satu tempat, tapi Pak Camat mengakomodir itu, misalnya di kecamatan atau di aula kecamatan, atau kalau kecamatan tidak punya aula, kan setiap desa ada panitianya. Betul. Camat melakukan tugas di desanya masih di wilayah kecamatannya dan mengajak para panitia di Pilkades, panitia Pilkades untuk mereka membuat sebuah tempat atau dengan ruang terbuka lah, tenda dan sebagainya gitu kan di depan kantor desa. Calon dikumpulkan, tidak boleh bawa masa gitu kan, pasangin fokus, betul kan? Dan desa sudah punya wifi hari ini, wifi udah ada ya kan. Kan seringnya juga saya lihat juga bupati biasanya rapat menggunakan platform itu juga Pak Dokter. Betul juga Cok. Iya kan? Iya betul. Kan saya jawab ya. Betul. Imran yang bilang itu gitu. Ya kita selama ini kan bisa seperti itu. Betul gitu kan. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kemudian tadi berbicara pada etikanya. Ya tadi ini kan wilayah zona publik ya, taruhlah di zona publik juga. Jangan dikumpulkan ke zona privat. Nah, sehingga saya melihatnya bahwa ini saya melihat prihatin pada Pak JB-nya gitu Pak. Berarti apa ya? Saya malah lebih hati saya atau perasaan saya jadi malah jangan-jangan nanti takutnya ini arahnya banyak sentimen negatif ke Pak JB. Betul. Yang saya lihat tujuannya sangat baik, keluarga Pak Jayabaya, kita tahu beliau tokoh nasional ya hari ini, pengurus Kadin nasional juga. Justru nanti sentimen-sentimen negatif ini muncul malah ke keluarga beliau dan beliau sendiri. Ini sangat disayangkan takutnya. Tujuan beliau baik. Dan saya lihat juga berita informasi walaupun tidak ditayangkan di media resmi ya, teman-teman saya lihat kita di WA grup yang sebar, kemudian di status-status WhatsApp teman-teman aktivis kemarin sudah ada yang aksi demo di depan rumah beliau. Kan kasihan juga jadi beliau terganggu. Betul. Ya. Dan ini harusnya bisa menjelaskan seperti itu. Pak Sekda kan pimpinan tertinggi dari ASN gitu loh. Atau mungkin Pak Sekda tidak memberikan opsi alternatif untuk tempat Pak Dokter atau seperti apa kira-kira? Kan di Lebak banyak juga kan item-item misalkan yang tadi Pak Dokter sampaikan bisa dilaksanakan di wilayah administratif seperti kecamatan. Itu kan juga ini ya setidaknya minimal tidak menimbulkan kerumunan begitu kan? Nah, bisa menggunakan platform tadi Zoom misalkan Google Meet dan lain sebagainya. Nah, apakah Pak Sekda ini tidak mempunyai alternatif tadi sehingga misalkan langsung diketuk palu di tempat tokoh nasional seperti Pak JB tadi gitu. Atau seperti ini apa? Yang tidak diberitakan di mana-mana informasinya sehingga informasinya redup kan? Betul. Informasinya jadi abu-abu sehingga jangan salahkan hari ini para teman-teman aktivis dan masyarakat
punya judgement sendiri akhirnya. Betul. Jadi jangan juga nanti ketika hari ini teman-teman mempertanyakan itu, termasuk kita juga akhirnya diskusi ini kan mempertanyakan itu, sehingga akhirnya nanti sudut pandang Pak Sekda dengan para jajaran, terutama kepala DPMD dan sebagainya, kepala dinas DPMD menyudutkan masyarakat, jangan begitu karena niatnya gini. Ya kalau niatnya baik, kenapa tidak dari awal ini diberitakan, informasikan secara luas, bukan hanya berbentuk surat saja, tapi informasi secara luas. Baik kan teman-teman media sangat kooperatif semua. Betul. Dan jika ini berbicara pada kepentingan publik, saya yakin media ini menjadi santapan utama dalam pemberitaan. Betul. Dan kita tahu teori media itu memberitakan isu publik yang sangat fenomenal, apalagi dengan kejadian bukan kejadian, artinya waktu timing yang sangat tepat, itu makanan banget buat teman-teman di media. Atau mungkin gini Pak Dokter ya, ada mungkin opsi ataupun saran yang disampaikan oleh SKPD tertentu dalam hal tadi ya, misalkan DPMD kepada Sekda, atau mungkin tidak ada saran, hanya sepihak begitu penentuan tempat. Nah itu kan bagaimana? Saya yakin sebetulnya tidak terjadi begitu saja. Tidak ya? Saya yakin sebetulnya hal ini sudah didiskusikan oleh elemen-elemen tadi, stakeholder tadi, sehingga akhirnya salah satu solusi memang di rumah Pak Jayabaya. Nggak mungkin tiba-tiba, kan Sekda nggak mungkin bangun tidur tiba-tiba mimpi semalam dapat wangsit begini, tiba-tiba bikin surat begitu, kan nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin Pak Sekda seperti itu. Pasti sudah berkoordinasi dan komunikasi terlebih dahulu dengan para dinas OKP yang terkait. Nah, kenapa akhirnya kalau analisis saya, hipotesis saya, kenapa harus di rumah Pak Jayabaya gitu kan? Jangan-jangan DPMD tidak memiliki resources itu atau anggaran untuk menyelesaikan ini. Kalau tidak memiliki anggaran ke sana, kenapa tidak direncanakan? Kan kita sudah tahu timing waktu untuk pilkades kapan, tahapannya kapan. Kok tidak direncanakan? Kalau mereka sudah merencanakan misalkan, ternyata tidak dianggarkan atau tidak disetujui oleh DPRD. Nah ini kan dijelaskan dong. Atau jangan-jangan tidak ada master plan-nya Pak Dokter. Wah ini bahaya. Sekelas dinas tidak ada master plan atau ini renstra. Makanya saya pernah bilang, pernah nggak diuji setiap dinas ada renstranya. Renstranya diuji, IFAS dan EFAS-nya diukur apakah selaras dengan visi bupati. Iya betul. Sampai hari ini saya belum lihat, saya berani nantang itu. Betul. Makanya saya harusnya diuji publik juga Pak Dokter ya. Harus uji publik. Dan harus ada alat ukur tools, kan kita sering diskusi itu. Betul nggak? Renstranya diukur, terukur capaiannya sejauh mana. Jangan-jangan tadi akhirnya gagap. Gagap dadakan sehingga tidak ada anggaran, tidak ada perencanaan yang sangat matang menghadapi Pilkades 2021 ini dengan jumlah yang sangat fantastis banyak desanya. Akhirnya gagap, belagapan, ditambah ada kasus pandemik, semua tersita semua ke sana, acak-acakan. Betul. Ya kan? Nah, cari jalan alternatif. Kan harusnya gitu kan? Iya, betul. Kan bisa saja ada APBD perubahan. Bisa didorong ke sana kan? Kalau itu sangat urgensi gitu kan. Nah, ini kan berarti langkahnya ada suatu komunikasi Renstra yang tidak berjalan dengan baik. Betul. Kalau ini gagal tuh jadi catatan kurang baik juga di DPMD kan? Iya, betul. Ya. Berarti dalam konteks ini mungkin dalam tadi Pak Dokter dalam perhelatan Pilkades sejauh mana sih kemudian komunikasi dan koordinasi ini ya Sekda dengan dinas DPMD sendiri begitu? Ya kalau saya melihatnya kayaknya curhatan DPMD pada Pak Sekda jangan-jangan. Curhatan ya terkait tadi anggaran. Iya bisa jadi karena seperti itu ketidaksiapan resources tadi. Betul. Termasuk salah satunya anggaran yang sangat besar sekali. Oh, iya. Tapi kalau misalkan seperti harusnya diceritakan saya potong. Harusnya gini, kepala dinas harusnya kalau bisa transparansinya gini. Kan ini terkait dengan ada keterbukaan informasi publik ya. Betul. Kenapa tidak diceritakan saja belak-belakan anggarannya seperti ini, anggaran seperti ini, diberitakan di media, kalau nggak di konferensi pers. Betul. Kayak artis-artis gitu kan? Iya betul. Kan seru tuh kayak artis konferensi pers gitu kan, didampingin gitu kan, kepala dinas dengan stakeholder kabit dan sebagainya konferensi pers, diundang teman-teman media, atau kalau tidak pakai live zoom saja. Live zoom betul. Bikin undangan, kalau nggak live YouTube. Betul. Atau kalau nggak, ya minimal kontak lah ke Imron atau Budi gitu kan. Betul. Bincang-bincang Haris bisa nggak di ini buat medianya? Siap lah kita. Betul. Bener nggak? Dengan terbuka Pak. sangat dengan senang hati saya. Betul. Bener nggak? Betul. Gitu. Nah kemudian ini juga Pak Dokter ya, kan tadi dari sisi anggaran misalkan konteksnya, misalkan tadi ini hanya asumsi semata ya, karena keterbatasan anggaran dan kemudian juga ini kok
tadi dilaksanakan di kilometer 7 begitu, apakah mungkin juga unsur politis? Iya, ada unsur politik, ada kepentingan politik begitu ya, atau mungkin ada unsur-unsur lainnya begitu Pak Dokter? Iya, yang saya lihat memang gini, memang sosok tokoh Pak Jayabaya memang untuk di Kabupaten Lebak, di Banten ini memang salah satu tokoh yang sangat luar biasa. Saya juga salah satu orang yang mengagumi sosok ketokohan beliau ya, keberhasilan beliau menjadi sebuah tokoh masyarakat ini juga saya sangat kagumi dengan sosok plus minusnya beliau lah tentunya ya. Manusia kan ada plus minusnya ya. Saya ambil plus plusnya saja kalau saya melihatnya. Yang minusnya nggak perlu kita, karena setiap manusia juga pasti ada minusnya. Tapi yang kita ambil hikmahnya plusnya saja, positifnya saja. Nah, saya melihat ini sosok Pak Jayabaya memang digadang-gadang, misalkan ada tiap calon ini mengatasnamakan, bisa saja mengatasnamakan Pak Jayabaya. Bahwa misalkan, saya sudah didukung oleh Pak JB, sehingga itu menarik perhatian dan dia memanfaatkan momentum itu para calon kades untuk mengeruk suara. Karena seolah-olah dia merupakan representatif dari Pak JB. Nah ini yang pertama, misalkan menarik dari poin politisnya. Sehingga saya meyakini juga dan asumsi saya, untuk menetralisir ini maka perlu turun tangan juga Pak JB untuk netralisir bahwa saya nggak ada kaitannya kalau saya semuanya. Betul. Artinya yang terbaik, takdir dan nasibnya itu yang akan memimpin desa, jadi nggak perlu bawa-bawa nama saya. Nah, momentum inilah juga yang kemudian saya melihat asumsi ini akhirnya inisiatif beliau dengan niat baik beliau, yaudah dikumpulkan di rumah saya saja. Apalagi misalnya takutnya DPMD nggak punya anggaran. Betul. Ya udahlah, saya juga sekalian lah traktir gitu kan. Kita tahu Pak JB kan royalitas dan loyalitasnya sangat tinggi sekali untuk kecintaan beliau di Kabupaten Lebak. Saya sangat tidak perlu mengkhawatirkan itu karena buktinya sudah sangat banyak. Beliau sering sekali kan mengundang para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh. Sering sekali ulama, tokoh agama di Kabupaten Lebak ini diundang ke beliau. Diundang silaturahmi di rumah beliau dan diakomodir semuanya, diakomodasinya semua ditanggung beliau. Betul. Dan kemungkinan kayaknya kemarin juga semua diakomodasinya semua ditanggung sama beliau. Beliau ya, betul. Kalau DPMD yang menanggung, kayaknya nggak nyampe ke situ. Betul. Boleh nggak ya Pak Kadis, saya ngelihat anggarannya gitu. Paling itu juga salah satu bagian dari informasi publik juga Pak Dokter ya, yang bisa diakses begitu. Harus dong, karena kan ada Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Betul. Dan itu kan peluang publik. Betul. Boleh dong. Apalagi kalau saya diprotes dengan ngomongin anggaran, wah saya kasih undang-undang itu. Betul. Kalau nggak nanti kita diskusi di Ombudsman. Betul. Nah itu ya masih politik lagi ya, tadi masih nyambung. Sehingga tadi ya Imron, Pak Jayabaya akhirnya untuk netralisir ini, ya sudah mungkin beliau dengan niat baik beliau, saya yakin niatnya baik sekali. Betul. Sangat niat baik sekali sehingga dikumpulkan di beliau. Betul. Nah tapi langkahnya kalau boleh saya bukan mengkritik ya, anggaplah anak yang mengingatkan orang tua loh ya, karena beliau orang tua kita gitu kan, tokoh masyarakat kita. Kalau saya sebagai misalkan ya anak lah yang mengidolakan beliau, kalau saya memberikan saran harusnya tidak perlu seperti itu. Cukup Pak Jayabaya ya sudah memberikan statement di media, ya kan, konferensi pers, kemudian pers atau media, peran media menyebarkan itu. Terkait deklarasi damai tadi. Sudah selesai bahwa tidak ada urusan campur tangan keluarga kami. Betul. Siapapun yang terpilih itulah keinginan dari masyarakat dan rakyat di desa untuk memilih secara legitimate. Selesai. Betul. Saya yakin siapapun nanti terpilih tetap akan tidak mengurangi ketokohan Pak Jayabaya. Betul. Jadi nggak perlu juga saya bilang. Betul. Kalau perlu nanti silaturahminya nanti saja. Diundang sama Pak Jayabaya misalnya nanti ketika sudah terpilih untuk menjaga kondusivitas. Selesai. Amanatkan sama Pak JB. Yang terpilih Pak JB mengundang yang terpilih Pak Jayabaya misalnya menjamu yang terpilih ke rumah beliau misalkan atau di mana. Kalau misalnya ada identifikasi tadi ya, sensitivitas isu-isu miring terhadap Pak JB dan keluarga misalkan, ya sudah nanti pas setelah selesai ya Pak JB dengan mengundang para media juga sebagainya, ya tadi memberikan wejangan lah ya sebagai tokoh masyarakat.
ya pilkada sudah selesai, Betul. tolong jaga kondusivitas, damaikan kembali, Betul. yang ada konflik dan sebagainya tolong dirangkul, Betul. jangan sampai terjadi ini. Itu sangat elegan sekali. Betul. Dan itu tidak akan menurunkan kualitas Pak JB sebagai tokoh masyarakat, Betul. ketokohan beliau justru akan makin meninggikan. Betul. Kalau yang sekarang justru sensitivitasnya malah bergeser kan? Bergeser betul. Malah sekarang stigmanya jangan disalahkan juga para aktivis hari ini aksi. Betul. Karena ya tidak ada jembatan media tadi Ya, ini betul. untuk memberitakan ini loh. Betul. Ya kan? Nah, kita ngambil peran itu. Iya betul. Dan kan itu acaranya deklarasi damai Pak Dokter ya. Itikadnya baik, ikhtiarnya baik dalam mengumpulkan calon kepala desa, kemudian juga mereka mengupayakan agar perhelatan pilkades ini berjalan dengan kondusif, damai begitu Pak Dokter ya. Termasuk di acara yang berlangsung di Warung Gunung itu kemarin ya. Nah, itu kan juga salah satu bagian dari deklarasi damai. Nah, cuma kan di sisi yang lain ketika itu tidak ada informasi dari media-media massa tadi justru malah menimbulkan resonansi baru begitu Pak Dokter ya. Dan justru itu juga bisa berdampak terhadap penyelenggaraan ini ya pilkades begitu. Justru ini malah jadi polemik dan asumsi baru. Kalau saya kalau dalam bahasa statistik saya menyebutnya ini epsilon. Atau artinya faktor-faktor lain, variabel lain ini. Betul. Kan bisa jadi niatnya jadi baik jadi variabel lain akhirnya jadi tidak mendukung dari kondusivitas. Betul. Nah, sebetulnya catatan saya yang terpenting terkait dengan deklarasi damai bukan komitmen deklarasi damainya. Poinnya sebenarnya di situ, tapi sebenarnya yang paling inti, kenapa sih kita takut terjadi konflik? Betul. Imron, saya tanya balik deh, bukan Imron yang nanya, secara gantian sekali aja gitu ya. Imron bisa menebak nggak kira-kira kenapa sih yang akhirnya menyebabkan konflik? Betul. Kira-kira apa sih pilkades kenapa harus jadi konflik? Padahal pilkades itu pesta loh. Iya. Namanya pesta mungkin nggak sih konflik? Kan orang bahagia. Seharusnya Pak itu bahagia. Konsep utama dari demokrasi itu pesta rakyat. Berarti bahagia. Iya, betul. Kalau pilkades penuh dengan ketakutan, penuh dengan keseliweran yang tidak jelas, atau bahkan harus diadakan deklarasi damai, ada apa sebetulnya dalam pilkades ini? Betul. Kok takut dengan konflik? Kalau saya enggak sih, nggak takut konflik, saya biasa saja itu mah. Iya, betul. Penyebabnya apa coba? Saya tanya dulu Imron, kira-kira apa nih? Ya karena mungkin ini Pak Dokter ya kegelisahan rakyat, kemudian juga terdapat sikap yang berbeda, masyarakat muncul beberapa faksi dan tentunya akan bermuara tadi terhadap perpecahan karena kan beda pilihan mungkin ya Pak Dokter ya. Gitu. Itu sih sebetulnya nggak ada masalah beda pilihan. Setiap orang juga selalu memilih yang berbeda. Betul. Kenapa coba konflik itu akan ada dari pilkades ini? Karena adanya money politik. Betul. Karena setiap calon itu mengeluarkan modal yang sangat besar. Sehingga dia ketika kalah stres. Betul. Itu muncul konflik. Kedua, apalagi potensi konflik. Saya yakin kalau tidak ada money politik, nggak perlu deklarasi damai aja kok. Iya, betul. Betul kan? Betul. Itu logikanya kan? Betul. Saya sekarang berbicara dan mengajak semua elemen masyarakat, terutama masyarakat seluruh yang ikut pilkades hari ini. Baik kemarin saya dengar di Pandeglang, di Kabupaten Tangerang, di Kabupaten Serang, dan kalau nggak salah tanggal 24 Oktober besok, di hari Minggu besok, di Lebak, itu serentak pilkades. Saya pikir tidak perlu deklarasi damai kalau tidak ada money politik. Berarti ini bisa dianalogikan juga potensi besar dong ada money politik di pilkades Pak Dokter ya? Bukan potensi besar, memang sudah terjadi kok. Sudah terjadi ya. Kalau misalkan banyak yang bilang, enggak ada money politik. Apa perlu kita buktikan satu persatu? Iya, betul. Nah, kalau perlu tadi deklarasi damai, kemudian ada tanda tangan deklarasi damai tadi. Jika ada yang terbukti money politik, bersiap degradasi atau disebut ya dianulir kemenangannya. Betul. Kalau dalam satu desa semuanya money politik, ya anulir aja semuanya, ulang lagi aja terus-terusan. Sehingga kita akan menemukan sosok kepala desa yang jujur. Betul nggak? Kan itu krisis kita sebetulnya hari ini. Betul. Imron orang Lebak kan? Iya, betul. Di mana? Cikulur. Di Cikulur. Oke, desanya? Muara Dua. Oh, itu lebih unik lagi. Saya dengar karena calonnya ada 2 dan 1 meninggal kan? Iya, betul. Wah, ini juga unik. Nanti di lain segmen lah kita diskusinya. Nah, pertanyaan saya, di praktek di tempat Imron aja atau di kolega-kolega Imron sekitaran, yakin gak ada money politik? Ada money politik. Oh, itu kan jadi jauh ya kan? Terkadang sudah menjadi rahasia umum juga sih Pak Dokter. Iya, dan terkadang rakyatnya juga menanti-nantikan itu. Betul. Jadi rakyat juga jangan, maksud saya
Saya pernah diskusi para calon, kalau nggak pakai uang Pak Dokter kita akan kalah. Betul. Kalau kalian menang dengan pengen seperti itu, kalian mau jadi apa? Betul. Kan tujuannya mau mengabdi katanya. Betul. Slogannya semua ujungnya apa? Iya. Kenapa sok Imran survei? Betul. Kalau ditanya ke para calon kepala desa, kenapa Bapak motivasi penyalon? Betul. Ingin mengabdikan diri. Nah, mengabdikan diri pakai uang yang sangat besar, kemudian kalau kalah stres kan jadi cilaka. Betul. Kan itu biang perkaranya, betul. Masalahnya itu. Betul. Kalau nggak ada itu, nggak perlu deklarasi damai, sudah damai. Coba bayangkan nggak indahnya ketika pilkades semua adu konsep, adu gagasan. Betul. Mengukur dia berani, misalnya gini, saya calon kepala desa X, kecamatan X, betul. Kabupaten Lebak misalkan. Saya ingin jadi kepala desa, memberanikan diri dan mencalonkan diri jadi kepala desa karena memiliki visinya ini 1, 2, 3, 4. Wah, disebutkan misinya visinya ini kemudian dijabarkan pada misi 1, 2, 3, 4. Ini rensra saya. Selama 6 tahun ke depan desa akan saya bangun seperti ini. Bagian-bagiannya seperti ini. Resourcesnya seperti ini, potensi desa seperti ini, hambatannya seperti ini, tantangannya seperti ini. Ada nggak kayak gitu? Belum ada sih. Nggak ada kan? Belum ada. Akhirnya ujung-ujungnya semua yakin menang semua. Iya. Calon kepala desa yang hari ini ada kan semua yakin menang semua. Bahkan ukur-ukurannya gampang. Saya punya modal sekian. Iya. Saya dengar kok itu. Betul. Dan konyolnya nih diupload di Facebook, di media sosial, di status WA dengan serampangan kan? Iya. Niatnya saya tahu nge-move. Betul. Uang ditemeng-temengin, tuh buat modal pilkades. Pernah lihat nggak itu? Betul. Itulah biangnya kalau mau disebut biang kerusuhan dan konflik desa mah. Harusnya jelas itu aparat hukum yang seperti itu tangkap. Tapi ya, karena sudah jelas kan, betul. Itu kan bikin resah. Betul. Betul nggak? Itu kan memantik Pak Dokter. Itu kan memantik isu dan itu jadi konflik. Kalau kita pengen damai yang seperti itu, saya yakin aparat kepolisian, aparatur pemerintah lainnya yang seperti itu langsung aja anulir. Bikin pusing yang begitu kan. Betul. Nah, justru ini biangnya. Bukan konflik atau isu hari ini deklarasi damai di rumah Pak Jayabaya. Kalau saya ngelihatnya bukan ke situ. Biang utamanya itu. Iya, betul. Tangkap tuh orang-orang yang begitu. Betul. Sosokan di media sosial tuh. Kan ada saya lihat kok di media itu. Tuh calon kepala desa sebelah mau ngasih sekian. Iya. Saya mau akan ngasih sekian. Belak-belakan enggak? Apalagi ini menjelang H-min berapa nih Pak? Sangat tinggi potensinya. Dan makanya nggak penting surat untuk perjanjian damai itu. Karena konflik utamanya bukan di situ. Konflik utamanya sebetulnya money politik. Jadi memang harus ada langkah preventif seharusnya dari pemerintah kabupaten. Satu ditangkap aja. Iya. Kalau aparat kepolisian berani menangkap itu, efek jerahnya tinggi. Betul. Wah, kalau saya punya kesempatan, saya punya power itu, bisa menangkap orang tuh, yang kayak gitu. Saya tangkap, sumpah itu mah. Kalau saya punya kesempatan itu saya tangkap kemudian jadi efek jerah. Jika saya konferensi pers bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang akan mengadakan pilkades, jika ada oknum yang sama seperti ini, tim ses dan sebagainya, laporkan hotline-nya ke sini, bikin hotline-nya. Kita akan tangkap, siapkan 2 alat bukti, kita akan tangkap langsung. Betul. Itu lebih damai. Betul Pak Dokter. Bukan hanya sebuah surat tanda tangan fakta integritas untuk tanda tangan deklarasi damai. Itu justru lebih damai karena ada tindakan dari aparat sehingga membuat rasa aman kepada para calon. Termasuk ke para pemilih juga Pak Dokter. Pemilih rasa aman juga, nggak diintervensi. Betul nggak? Betul. Kan itu kan poin intinya. Sehingga nanti pelaksanaan pilkades apa? Akan bahagia. Iya, ya itu yang disebutlah pesta. Ini poin intinya. Solusinya gini. Betul. Punten Pak Kades nih, ini solusinya nih Pak Kades. Betul. Nah tadi juga menarik juga Pak Dokter terkait ini apa? Mungkin yang saya salah, bukan Pak Kades. Pak Sekda ini solusinya Pak Sekda. Iya. Kan ada forum pimpinan Forkopimda ya. Iya. Forum komunikasi pimpinan daerah. Komunikasi pimpinan daerah. Ada dari kepolisian, dari aparat TNI, dari Babinsa juga, betul. Kecamatan, ada camat, ada ini bupati. Itu bupati lebih enak artinya. Betul. Nah ini mungkin Pak Dokter pertanyaan terakhir ya dari publik. Tadi kan Pak Dokter juga sempat menyinggung ataupun membahas perihal potensi konflik. Ini kan bukan hanya 50 atau 100 ya, tapi lebih dari 100 yaitu 200 lebih tadi Pak Dokter ya. Betul, itu kan 260 desa itu kan otomatis kan tersebar luas di beberapa wilayah di Kabupaten Lebak kan. Ini kan memunculkan potensi konflik dong kalau misalkan ini tidak
tidak diminimalisir, tidak ada langkah preventif dari Pemkab Kabupaten Lebak, termasuk ketika pertemuan kemarin. Apakah memang pertemuan kemarin itu menghasilkan sebuah saran yang sangat baik untuk mencegah konflik tadi gitu Pak Dokter? Karena ini potensinya sangat besar juga ya dengan personil aparat begitu yang juga tampak mungkin belum secara menyeluruh terdistribusi juga ya di siang lain. Apakah memang pemerintah mempunyai grand design ataupun master plan terkait pencegahan konflik ini? Ini kan sangat berbahaya juga, Pak Dokter. Pastinya kan ada alat ukur tadi dan parameter tadi yang disampaikan Pak Dokter. Di mana nih misalkan potensi konflik, kemudian juga apa saja sih langkah-langkah ketika kita ingin mencegah potensi konflik tadi, begitu kan? Ini kan tidak dipublikasikan, tidak diinformasikan ke khalayak sehingga memang khalayak tidak mengetahui gitu, Pak Dokter. Nah, bagaimana tanggapan Pak Dokter? Ya. Saya yakin sebetulnya para aparatur, terutama dari pihak kepolisian dan sebagainya, ini sebenarnya sudah memapping potensi-potensi konflik. Tinggal sebetulnya untuk meringankan dan antisipasi tidak terjadi konflik, petanya tadi simpel. Salah satu caranya memang kemarin undangan deklarasi damai. Tapi jangan sampai deklarasi damai cuman hanya jadi seremonial belaka. Cuman kumpul, datang, tanda tangan, bermaterai. Betul. Kan nggak penting gitu. Betul. Akar konfliknya yang tadi saya sebutkan, money politik. Ya kan? Betul. Kan deklarasi damai, surat pernyataan kesiapan menang dan kalah. Betul. Pertanyaan saya, siapa yang siap kalah? Iya. Bertarung juga untuk menang. Bertarung semua untuk menang dan semua calon ditanya, yakin menang? Oh, yakin menang. Nggak ada satu calon pun yang, siapa yakin kalah? Nggak ada. Betul. Betul. Semua yakin menang. Betul. Ya kan, semua yakin menang dan semua juga bermodal. Memang politik itu posisi sangat tinggi biayanya. Nah, tadi saya bilang pada konsep awal untuk membuat ini konsep bahagia, konsep damai, jangan ada money politik. Bayangkan, contoh gini, kalau semua rakyat serempak tidak menerima uang, luar biasa itu paradigmanya. Mungkin nggak itu? Betul. Saya punya keyakinan itu memungkinkan. Yakin saya ada. Yakin bisa. Minimal dari siapa? Minimal dari kita dulu. Diri sendiri, betul. Mulai dari saya sendiri, kemudian keluarga saya, saya ajak seperti itu. Misalnya Imron juga seperti itu. Imron dengan lingkungan keluarga Imron, teman-teman Imron. Ayo guys, kita kaum milenial nih, udah jangan ada yang mau nerima uang. Kalau ada yang mau nerima uang, kita foto, kita viralkan. Yuk, bareng-bareng gitu yuk, bareng-bareng yuk. Mau nggak nih? Nah, saya ngajak nih di forum saya nih. Yuk, bareng-bareng masyarakat Kabupaten Lebak, rakyat Kabupaten Lebak yang hari ini akan pesta demokrasi. Kalau ada yang money politik, buktinya ada foto, buktinya apalagi rekam ada video, viralkan, ramaikan. Dan itu ada efek jerah gitu Pak Dokter? Harus ada efek jerah. Kalau tidak pernah mau dilakukan, misalkan saya takut. Ngapain harus takut? Kalau kita punya Tuhan kita. Pancasila kita bayangin sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, apalagi rakyat Lebak kan berketuhanan. Apalagi mayoritas Islam. Punya Allah, ngapain harus takut lagi? Toh ujungnya juga semua akan meninggal kok. Ngapain harus itu yang ditakutkan? Lalu juga ngapain harus takut dengan uang 50.000 sampai 100.000? Dapat apa? Jangka pendek juga Pak Dokter ya? Ya kalau kita hitung 100.000 satu suara, Anda tuh harganya nggak lebih tinggi dari PSK. Betul. Iya, maaf aja saya kasar. 100.000 dibagi 6 tahun. Iya. Betul. Dibagi lagi 365 hari. Dibagi lagi sangat 24 jam. Bayangin berapa? Hitungan saya kalau nggak salah 1,9 rupiah. Iya, betul. Harga cuma 2 rupiah. Harga 2 rupiah hari ini dapat apa? Permen kayak nggak dapat. Betul. Permen di nomor berapa coba harganya? Atau di warung? Betul. 1.000 paling dapat 3 permen. Gitu ya paling ya? 1.000 3 permen ya? Iya. Bayangin, sama harga permen aja kalah harga diri kita. Betul. Yang permen kalau kita makan permennya sampai 1 jam kan? Ya, baik. Ini kan harga dirinya, lebih rendah dari permen lah. Kalau PSK mah jauh lah harga dirinya. Harga diri bagusan PSK. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter ya atas pendidikan yang telah diberikan kepada saya dan tentunya kepada halayak publik mengenai. Berarti komitmennya saya sama Imron dulu nih. Siap terkait ini gerakan anti money politik. Yuk bareng-bareng semua kita ajak. Saya ngajak keluarga saya, lingkungan saya,
Imron juga sama mengajak Imron dan Imron. Mudah-mudahan ini menjadi efek domino yang sangat besar, tsunami kebaikan yang sangat besar. Karena kejahatan itu sebetulnya, pesan saya terakhir, kejahatan itu bukan ada orang politik semuanya lebih banyak orang jahat, bukan. Karena banyak orang baik yang diam dan mendiamkan dan tidak berani bergerak. Yuk bareng-bareng, yuk kita bisa, yuk bareng. Kita bersama untuk Pilkades serentak di Kabupaten Lebak berjalan dengan aman, damai, bahagia. Betul. Seperti slogan pesta tadi, Pak Dokter. Oh ya, dengan pesta kita bahagia. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Dokter atas waktu dan kesediaannya yang telah berikan pengetahuan wejangan kepada kami semua mengenai perhelatan proses Pilkades serentak di wilayah Kabupaten Lebak. Dan tadi juga Pak Dokter memberikan saran, memberikan berbagai masukan terkait perhelatan Pilkades ke depan. Dan semoga ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan stakeholder terkait agar pelaksanaan perhelatan Pilkades ke depan juga sangat lebih baik dari Pilkades hari ini begitu. Baik, mungkin kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang telah dan sering menyaksikan konten-konten kami di Bincang-Bincang Haris. Kami dan rekan-rekan sekalian juga mari kita berdoa agar pelaksanaan Pilkades berjalan lancar, tertib, damai dan bahagia seperti slogan yang Pak Dokter bilang tadi, pesta tadi begitu ya. Baik, mungkin kami akhiri cukup sekian sampai di sini, sampai berjumpa kembali di momentum lainnya dalam segmen yang lain. Selebihnya kami mohon undur diri. Saya Imron Wasi selaku host ataupun MC. Sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Dokter dan mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dengan mengucap ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.